Selamat siang Ananda semua. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini kelas 11 IPS 2. Oke, saya absen dulu. Berapa orang tidak hadir? Apa alasannya? Yang satunya lagi tidak tahu, yang lain juga tidak tahu. Pelajaran kita hari ini geografi. Di sini sudah ada yang kenal dengan saya? Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenita Sari. Saya berasal dari Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Ada lagi yang ditanyakan? Pendidikan. Oke, saya menempuh pendidikan SD. Dulu saya SD di SD 012, sekarang sudah diganti menjadi SD 005. SMP saya dulu SMP Negeri 1 Atap Sekarang. Bukan atapnya yang satu, tapi memang nama sekolahnya. SMA dulu saya bersekolah di MA Nurwatan, Kecamatan Keritan. Jadi antara SD, SMP, dan SMA saya beda kecamatan. SD dan SMP saya di Kecamatan Kemuning. Sedangkan MA-nya saya bersekolah di MA Kecamatan Keritan. Jadi numpang di kecamatan orang. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Oh iya, saya lupa kuliah. Dulu saya kuliah di UIN Suskaryau Pekanbaru, jurusan Pendidikan Geografi. Ada lagi yang ditanyakan? Status? Oke. Menurut kalian status saya apa? Kalian tahu ini apa? Spidol. Berapa jumlahnya? 1. Begitu juga dengan saya masih sendiri. Oke. Baik. Sebelum memasuki pelajaran, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, belajar dengan saya. Jangan memikirkan nilai dengan saya, santai. Yang penting kerjakan tugas yang saya berikan dan jangan ribut di kelas. Oke, kita sepakat jangan ribut di kelas dan kerjakan apa tugas yang saya berikan. Oke, baik. Langsung saja kita masuk materi hari ini, yaitu tentang flora dan fauna. Ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Oke, flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Sebelum kita mengetahui flora dan fauna itu lebih dalam, kita harus mengetahui dulu di mana tempat hidup flora dan fauna tadi. Ada yang tahu tempat hidup flora dan fauna? Iya, di muka bumi. Baik, biosfer. Biosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu bio dan sfer. Bio artinya bumi, sedangkan sfer artinya makhluk hidup. Jadi, biosfer adalah tempat hidup makhluk hidup. Saya mau bertanya, makhluk hidup itu apa saja? Ya, hewan, tumbuhan, manusia. Kalian di ruangan ini makhluk hidup kan? Oh jelas, kalau kalian bukan makhluk hidup, seperti saya berbicara dengan patung. Baik, nah, kita sudah tak mengetahui di mana tempat hidup makhluk hidup tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang flora. Pengertian flora. Flora secara umum diartikan sebagai segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi di wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia sendiri tumbuh berbagai ribuan jenis tanaman dan pohon-pohonan. Persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. Ada yang tahu apa itu letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah Indonesia bagian barat, yang kedua wilayah Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga wilayah Indonesia bagian timur. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu wilayah Indonesia bagian barat.
Wilayah Indonesia bagian barat disebut juga dengan Asiatis. Ada yang tahu mengapa dia disebut Asiatis? Oke, disebut Asiatis karena pada wilayah ini banyak ditemukan jenis flora yang hampir sama dengan flora di wilayah benua Asia. Saya ulangi, karena disebut Asiatis karena flora yang hidup di wilayah Indonesia bagian barat hampir sama dengan flora yang hidup di daerah benua Asia. Lanjut. Wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di Indonesia bagian barat terdapat beragam flora yang terdiri dengan sifat heterogen, terutama dipengaruhi oleh iklim hujan tropis dengan curah hujan tinggi. Beberapa variasi tumbuhan di bagian barat seperti tumbuhan lumut, paku, kayu meranti, mahoni, damar, dan lain sebagainya. Jenis hutan yang tumbuh di daerah Indonesia bagian barat yaitu hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove di daerah pesisir pantai. Ada yang tahu apa yang menjadi ciri khas Indonesia bagian barat? Oke, yang menjadi ciri khas wilayah Indonesia bagian barat yaitu adanya bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai di Bengkulu. Jadi, yang menjadi ciri khas Typhe asiatis bagian atau wilayah bagian barat ini adalah bunga Rafflesia atau juga bunga bangkai. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut bagian yang kedua yaitu flora Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah ini disebut juga dengan Typhe peralihan. Ada yang tahu kenapa disebut dengan Typhe peralihan? Oke, disebut dengan Typhe peralihan karena terletak pada garis walase yaitu yang memisahkan antara Typhe asiatis dan Typhe australis. Oke. Bagian tengah ini, di Indonesia bagian tengah ini meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Iklim Indonesia bagian tengah cenderung memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang rendah sehingga berdampak pada flora yang ada. Typhe flora peralihan didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan hutan stepa. Dan juga terdapat variasi tanaman tertentu seperti rempah-rempah seperti buah pala, cengkeh, kayu cendana, anggrek, dan masih banyak lainnya. Jadi rempah-rempah inilah yang menjadi ciri khas Typhe flora di Indonesia bagian tengah atau disebut juga dengan peralihan. Ada yang ditanyakan tentang Indonesia, flora di Indonesia bagian tengah? Tidak ada, kita lanjut ke flora Indonesia bagian timur atau Australis. Ada yang tahu mengapa disebut dengan Australis? Oke, disebut dengan Australis karena pada wilayah ini banyak ditemukan jenis flora yang hidupnya hampir sama dengan jenis flora yang hidup di benua Australia. Benua Australia, wilayah Indonesia bagian timur ini meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Wilayah ini banyak ditemukan berbagai jenis tanaman seperti pohon sagu, pohon nipah, dan hutan bakau mangrove yang berada di pesisir pantai. Daerah timur Indonesia memiliki tanaman khas seperti eukaliptus serta jenis Venetia pinnata atau Motea yang lazim ditemui di benua Australia. Oke, ada yang ditanyakan tentang flora baik itu di bagian barat, timur, atau tengah? Tidak? Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu tentang fauna. Fauna apa tadi? Hewan. Oke. Pengertian fauna secara umum adalah keseluruhan kehidupan hewan secara merata di seluruh permukaan bumi.
yang menempati suatu habitat atau daerah tertentu di Indonesia. Jadi fauna ini juga terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Pertama, saya akan menjelaskan fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat ini disebut juga dengan Asiatis. Masih ingat yang saya jelaskan tadi mengapa disebut Asiatis? Oke, karena pada wilayah ini banyak ditemukan fauna yang hampir sama dengan fauna yang ada di benua Asia. Daerah Indonesia bagian barat ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi flora dan fauna ini sama. Daerah bagian baratnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini banyak ditemui fauna tipe mamalia, Pulau Sumatera, tipe mamalia, reptil, burung, hingga ikan yang banyak ditemui di benua Asia lainnya. Pada wilayah Indonesia bagian barat ada banyak pula hewan endemik. Apa itu hewan endemik? Ya, hewan yang memiliki ciri khas. Ciri khas tipe Asiatis adalah seperti badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, siamang, ikan pesut mahakam, orang utan. Bukan orang yang tinggal di hutan ya, tapi orang utan, hewan yang dilindungi oleh negara, harimau loreng, dan masih banyak lainnya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Kita lanjut yang kedua. Fauna Indonesia bagian tengah disebut juga dengan tipe peralihan. Masih ingat tadi tipe peralihan itu apa? Masih ingat? Karena terletak pada garis walase pemisah antara tipe Asiatis dan tipe Australis. Perlu diingat, insya Allah itu akan masuk ke dalam ujian nantinya. Tipe peralihan ini letaknya di tengah. Ada beberapa fauna tipe Asiatis dan Australis yang masuk ke dalam tipe ini. Contoh fauna tipe Asiatis adalah kera, fauna Australis adalah pus-pus. Ada juga beberapa hewan endemik atau khas tipe peralihan bagian tengah, antara lain adalah komodo, anoa, babi rusa, burung hantu, dan lain sebagainya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Baik. Yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur ini disebut juga dengan tipe Australis. Mengapa disebut demikian? Karena pada wilayah ini banyak ditemukan jenis fauna yang hidupnya atau habitat lah ya sama dengan di daerah benua Australia. Di bagian ini banyak jenis hewan yang lazim ditemui seperti kanguru, walabi, koala, serta berbagai jenis burung, reptil, dan primata lainnya. Ada juga beberapa hewan endemik atau khas seperti cendrawasih, kanguru, mantel emas, nuri sayap hitam, ikan hiu, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah hewan, binatang, tumbuhan yang hidup di muka bumi ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian timur, wilayah Indonesia bagian barat, dan wilayah Indonesia bagian tengah. Di setiap bagian itu sudah mempunyai ciri khasnya masing-masing, seperti flora Indonesia bagian barat. Apa tadi ciri khasnya? Bunga Rafflesia atau bunga bangkai yang terletak di Bengkulu. Jadi, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Kenapa atau mengapa di Indonesia tidak ada flora atau fauna yang hidup di bagian
selatan. Siapa yang bisa jawab? Oke, jika tidak ada yang bisa jawab, itu dijadikan tugas. Mengapa di wilayah Indonesia bagian selatan tidak ada flora atau fauna yang hidup? Sebenarnya bukan tidak ada, kalau menurut saya, tetapi tidak masuk ke dalam ini letak geografis Indonesia. Ya, kenapa bagian selatan Indonesia tidak termasuk ke letak geografis Indonesia? Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Oh, baik. Jika tidak ada, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk Ananda semua di kemudian hari. Apa yang baik dari diri saya silahkan diambil, apa yang buruk tolong ditinggalkan. Jangan lupa tugasnya minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.